Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini akan mempresentasikan materi mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya izinkan saya untuk menayangkan tampilan materi dulu ya. Baik, apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Hari ini jadi kita akan membahas materi mata kuliah pengantar manajemen resiko, yaitu materinya Capital Adequacy, chapter 20. Dan dosen pembimbing kami, dosen pengampu kami yaitu Dr. Sparta, SE, ME, AKCE. Dan lanjut, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat di sini ada teman kami yang bernama Regina Fania dengan NIM 2019-12-11-016. Lalu ada Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-022. Lalu saya Muhammad Arif Budiman dengan NIM 2019-12-11-036. Dan yang terakhir teman saya Aldia Desta dengan NIM 2019-12-11-040. Selanjutnya di sini adalah materi dari chapter 20 tersebut. Yang pertama itu introduction, kedua adalah capital and insolvency risk, dan yang ketiga ini, materi ketiga ini ada capital adequacy in the commercial banking and thrift industry, dan yang materi keempat ini ada capital requirements for other financial institution, dan yang terakhir adalah summary dari chapter 20 ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materinya. Baik, seperti yang tadi saya sebutkan tadi, kita akan masuk ke introduction. Baik, dalam introduction ini dari bab 7 sampai dengan 17 kita sudah membahas keutamaan dari exposure risiko yang dihadapi oleh manajer lembaga keuangan. Risiko ini dapat berasal dari aktivitas on dan off balance sheet atau yang bisa dikenal sebagai OBS, serta dapat berupa sumber domestik atau internasional. Untuk memastikan kelangsungan hidup seorang manajer lembaga keuangan perlu melindungi lembaga dari risiko kebangkrutan, yaitu melindunginya dari risiko yang cukup besar untuk menyebabkan lembaga gagal. Dengan ini regulator prihatin dengan tingkat permodalan yang dimiliki oleh lembaga keuangan karena peran khusus lembaga keuangan dalam masyarakat. Dengan kegagalan lembaga keuangan dapat berdampak parah pada ekonomi lokal atau nasional, tidak seperti lembaga non-keuangan. Eksternalitas seperti itu membebani para regulator untuk memastikan bahwa kegagalan ini tidak memaksakan eksternalitas negatif yang besar pada perekonomian. Sarana utama perlindungan terhadap risiko kebangkrutan dan kegagalan adalah modal lembaga keuangan. Tingkat modal yang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan kegagalan tersebut. Hal ini mengarah pada fungsi modal yang pertama, yaitu untuk menyerap kerugian tak terduga dengan margin yang cukup untuk menginspirasi kepercayaan dan memungkinkan lembaga keuangan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Selain itu, modal melindungi pemegang kewajiban non-ekuitas, terutama yang tidak diasuransikan oleh penjamin eksternal seperti FDIC terhadap kerugian. Hal ini menyebabkan fungsi kedua modal, yaitu untuk melindungi deposan, pemegang obligasi, dan kreditur yang tidak diasuransikan dalam hal kepailitan dan likuidasi. Jadi ketika lembaga keuangan gagal, regulator seperti FDIC harus turun tangan untuk melindungi tertanggung penuntut. Modal lembaga keuangan memberikan perlindungan terhadap dana asuransi dan pada akhirnya wajib pajak yang menanggung biaya asuransi kepailitan dana. Hal ini mengarah pada fungsi ketiga yaitu kapital, di mana melindungi dana asuransi lembaga keuangan dan wajib pajak. Jadi selama krisis keuangan, FDIC akan mengalami kerugian sejauh saldo dana negatif. Akibatnya FDIC akan memperlakukan penilaian khusus biaya lembaga keuangan pada lembaga keuangan yang diasuransikan
dan mengharuskan mereka membayar di muka senilai 13 kuartal dari premi asuransi simpanan. Dengan menahan modal dan mengurangi resiko kebangkrutan, lembaga keuangan melindungi industri dari premi asuransi yang lebih besar. Premi tersebut dibayarkan dari laba bersih lembaga keuangan. Jadi keempat fungsi modal adalah sebagai berikut. Dan fungsinya ini bisa dilihat, yang keempat ini adalah melindungi pemilik lembaga keuangan dari kenaikan premi asuransi. Akhirnya, seperti halnya perusahaan lain, ekuitas atau modal perusahaan sumber keuangan yang penting untuk lembaga keuangan. Secara khusus, lembaga keuangan ini memiliki pilihan antara utang dan ekuitas untuk membiayai proyek-proyek baru dan ekspansi bisnis. Dengan demikian, tradisi faktor-faktor dapat mempengaruhi pilihan struktural model perusahaan bisnis. Misalnya pajak, pajak pengurangan bunga atas utang atau biaya pribadi dari kegagalan atau kebangkrutan pada keputusan permodalan lembaga keuangan. Hal ini juga mengarah pada fungsi modal yang kelima, yaitu di mana untuk mendanai cabang dan investasi nyata lainnya yang diperlukan untuk menyediakan jasa keuangan. Lalu, bagian dari program TARP 2008 sampai dengan 2009 adalah program pembelian modal yang dimaksudkan untuk mendorong lembaga keuangan Amerika Serikat dalam membangun modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan aliran pembiayaan ke bisnis dan konsumen Amerika Serikat. Dan untuk mendukung ekonomi Amerika Serikat, di bawah program ini, Departemen Keuangan membeli lebih dari 200 miliar US dollar sekuritas ekuitas pilihan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Saham preferen senior memenuhi syarat sebagai modal tier 1 dan peringkat senior untuk saham biasa. Lembaga keuangan harus juga memenuhi standar tertentu, termasuk yang pertama itu memastikan bahwa kompensasi insentif untuk eksekutif senior tidak mendorong yang tidak perlu dan risiko berlebihan yang mengancam nilai lembaga keuangan. Lalu kedua ini diperlukan pengembalian bonus atau kompensasi insentif yang dibayarkan kepada eksekutif senior berdasarkan laporan pendapatan, keuntungan, atau kriteria lain yang kemudian terbukti tidak akurat secara material. Lalu yang ketiga ini adalah larangan lembaga keuangan melakukan pembayaran parasut emas kepada eksekutif senior berdasarkan ketentuan Revenue Code. Dan yang keempat ini terakhir, persetujuan untuk tidak mengurangi kompensasi eksekutif untuk tujuan perpajakan secara berlebihan, yaitu 500.000 US dollar untuk setiap eksekutif senior. Selain suntikan modal yang diterima sebagai bagian dari program pembelian modal, TARP menyediakan dana darurat tambahan untuk Citigroup sebesar 20 miliar US dollar dan Bank of America menyediakan 20 miliar US dollar hingga Agustus 2015 sebesar 245 miliar US dollar disuntikan modal TARP telah dialokasikan untuk DI Depository Institution, di mana 236,5 miliar telah dibayar kembali ditambah pengembalian 34,6 miliar dalam bentuk dividen dan penilaian. Pada bagian ini, chapter ini fokus pada 4 fungsi pertama mengenai peran modal dalam mengurangi risiko kebangkrutan dan khususnya kecukupan modal dalam mencapai tujuan fungsional tersebut. Secara khusus, kami memeriksa berbagai ukuran kecukupan modal yang digunakan oleh pemilik, manajer, dan regulator lembaga keuangan, serta argumen yang mendukung dan menentang. Kami di chapter ini juga melihat persyaratan kecukupan modal untuk lembaga penyimpanan, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Dan dalam beberapa kasus internasional, regulator seperti Bank for International Settlement atau BIS
Lampiran 20A pada bab ini menjelaskan dasar-dasar pendekatan lanjutan yang digunakan untuk menghitung kecukupan modal sesuai dengan model internal rating base pengukuran risiko kredit yang saat ini digunakan oleh BIS untuk bank. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu capital and insolvency risk. Yang pertama ini capital atau modal. Jadi di sini modal ini untuk melihat bagaimana modal melindungi lembaga dari risiko kebangkrutan. Kita juga harus mendefinisikan modal dengan tepat. Masalahnya adalah banyak definisi tentang modal dan definisi seorang ekonom tentang modal mungkin berbeda dari definisi akuntan, yang juga memungkinkan yang mungkin berbeda dari definisi yang digunakan oleh regulator. Secara khusus, definisi ekonom mengenai modal lembaga keuangan atau saham ekuitas pemilik di lembaga keuangan adalah perbedaan antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Hal ini juga disebut sebagai kekayaan bersih lembaga keuangan. Sementara makna ekonomi modal regulator merasa perlu untuk mengadopsi definisi modal yang menyimpan pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dari kekayaan bersih ekonomi. Konsep kekayaan bersih ekonomi lembaga keuangan sebenarnya adalah konsep akuntansi nilai pasar dengan pengecualian industri perbankan investasi modal yang ditentukan oleh pengaturan dan rasio modal yang disyaratkan didasarkan secara keseluruhan atau sebagian pada konsep akuntansi nilai historis atau nilai buku. Lalu dapat dimulai dengan melihat peran modal ekonomi atau kekayaan bersih sebagai perangkat terhadap jenis risiko utama, yaitu risiko kredit, kemudian membandingkan konsep nilai pasar dengan konsep nilai buku modal. Karena sebenarnya dapat mendistorsi posisi solvabilitas lembaga keuangan yang sebenarnya. Konsep nilai buku modal dapat menyesatkan kepada manajer, pemilik, pemegang kewajiban, dan regulator. Selain itu juga diperiksa beberapa kemungkinan alasan mengapa regulator FI terus mengandalkan konsep nilai buku sehubungan dengan masalah transparansi nilai ekonomi dan keputusan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, seperti yang terdapat dalam pernyataan FASB nomor 115. Lalu kita masuk ke the market value of capital. Jadi ini ke apa? Untuk ini, untuk melihat bagaimana kekayaan bersih atau ekuitas ekonomi melindungi lembaga keuangan dari risiko, maka dapat dilihat contoh pada panel A dari tabel 20 sampai 20 strip 1 yang menyajikan neraca sederhana di mana semua aset dan kewajiban lembaga keuangan dinilai dalam nilai pasar dengan harga saat ini berdasarkan mark to market. Jadi pada mark to market atau nilai pasar dasar, nilai ekonomi ekuitas FI adalah 10 juta US dollar yang merupakan selisih antara nilai pasar aset dan kewajiban berdasarkan nilai pasar. Lembaga keuangan secara ekonomis mampu membayar dan tidak membebankan biaya kegagalan pada deposan atau regulator jika dilikuidasi hari ini. Hal ini dapat dipertimbangkan dan dengan dampak dari jenis risiko lembaga keuangan klasik pada kekayaan bersih lembaga keuangan, yaitu risiko kredit. Lalu kita masuk ke dalam market value of capital and credit risk. Jadi pada panel A dari tabel 20 strip 1, lembaga keuangan memiliki 20 juta US dollar dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Untuk kesederhanaan kita hilangkan notasi juta di sisa contoh misalkan karena resesi sejumlah peminjam ini mengalami masalah arus kas dan tidak mampu untuk menjaga jadwal pembayaran pinjaman yang dijanjikan mereka. Penurunan arus kas masa depan yang diharapkan dari pinjaman menurunkan nilai pasar dari portofolio pinjaman yang dipegang oleh FI di bawah 20 US dollar. Misalkan pinjaman benar-benar yang hanya bernilai 8 dolar, harga akan diterima lembaga keuangan jika dapat menjual pinjaman ini di pasar sekunder dengan harga saat ini. Hal ini berarti nilai pasar dari portofolio pinjaman telah turun dari 20 US dollar menjadi 8 US dollar.
Lihat neraca nilai pasar yang direvisi pada panel B dari tabel 20 strip 1. Lalu kerugian ini membuat lembaga keuangan pailit. Nilai pasar asetnya sebesar 88 US dollar kurang dari nilai kewajibannya yaitu sebesar 90 US dollar. Saham kekayaan bersih memiliki pemilik telah sepenuhnya dihapuskan. Ini jadi dikurangi dari 10 US dollar menjadi minus 2 US dollar yang membuat kekayaan bersih menjadi negatif. Akibatnya pemegang kewajiban kecewa secara khusus 10 US dollar pertama dari kerugian 12 US dollar dalam nilai portofolio pinjaman ditanggung oleh pemegang ekuitas. Dalam contoh ini, nilai ekonomi mengklaim mereka pada FI telah turun dari 90 US dollar menjadi 88 US dollar atau kerugian besar yaitu sebesar 2 dolar dapat dilihat pada tabel bahwa mereka ini mengabaikan asuransi simpanan. Nah, itu tadi yang saya jelaskan itu bisa dilihat di tabel ini kan, di mana kita lihat pada panel A beginning market value balance sheet di asetnya itu long term security sebesar 80 US dollar, lalu long term loan-nya sebesar 20 US dollar. Dan di sini liabilities yang jangka pendek sama floating rate depositnya itu sebesar 90 US dollar dan net worth-nya sebesar 10 US dollar. Bisa dilihat mereka ini balance. Nah, pada panel B market value balance sheet-nya itu setelah 12 juta US dollar yang di decline di portofolio pinjaman di loan portfolio value bisa dilihat di sini long term securities-nya juga tadi 80 US dollar dan long term loans-nya itu sebesar 8 dolar dan liabilities-nya sebesar 90 dan net worth-nya itu tadi kan minus 2 dolar. Nah, bisa dilihat ya ini contohnya. Oke. Contoh ini dengan jelas, jadi dari contoh ini dengan jelas menunjukkan bahwa konsep kekayaan bersih atau modal sebagai dana asuransi yang melindungi pemegang kewajiban seperti deposan dari risiko kebangkrutan. Semakin besar kekayaan bersih lembaga keuangan terhadap ukuran asetnya, maka semakin banyak kebangkrutan perlindungan atau asuransi yang ada untuk pemegang kewajiban dan penjamin kewajiban seperti FDIC. Inilah sebabnya mengapa regulator fokus pada persyaratan modal seperti rasio kekayaan bersih aset dalam menilai exposure risiko kepailitan lembaga keuangan dan dalam pengaturan premi asuransi simpanan berbasis risiko. Lalu kita masuk ke the book value of capital. Jadi di chapter ini mereka membandingkan nilai pasar atau kekayaan bersih ekonomi dengan nilai buku modal atau kekayaan bersih. Seperti yang kita bahas di bagian selanjutnya yaitu modal nilai buku dan aturan modal berdasarkan nilai buku paling sering digunakan oleh regulator lembaga keuangan. Jadi pada tabel 20 strip 2 tadi mereka itu menggunakan neraca awal yang sama seperti yang mereka gunakan pada tabel 20 strip 1 tetapi mengasumsikan bahwa aset dan kewajiban sekarang dinilai pada nilai buku historisnya. Artinya mereka mencerminkan nilai ketika pinjaman dibuat, sekuritas dibeli, dan kewajibannya dikeluarkan, yang mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Kekayaan bersih atau ekuitas sekarang adalah nilai buku klaim pemegang saham daripada nilai pasar klaim tersebut. Lalu the book value of capital. Jadi sebagai contoh pada tabel 20 strip 2 yang dibuat nilai buku modal saham dengan 10 US dollar, namun nilai buku ekuitas tidak sama dengan nilai pasar ekuitas. Selisih antara nilai pasar aset dan kewajiban itu bisa dilihat di tabel yang tadi adanya ketidaksetaraan dalam buku dan nilai pasar ekuitas dan dapat dipahami dengan memeriksa efek atau dampak dari guncangan resiko kredit yang sama pada posisi modal lembaga keuangan. Tetapi dengan asumsi metode nilai buku akuntansi, sekarang kita masuk ke dalam book value of capital and credit risk. Jadi
Di sini dalam book value of capital and credit risk, misalkan sebagian dari pinjaman 20 US dollar ini mengalami kesulitan mengenai jadwal pembayaran. Kami juga berasumsi di panel B, tabel 20 strip 1 bahwa revaluasi arus kas mengarah ke penyesuaian langsung dari nilai pasar portofolio pinjaman dari 20 US dollar menjadi 8 dolar, lalu kerugian nilai pasar sebesar 12 US dollar. Sebaliknya di bawah akuntansi nilai buku, metode seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum pada GAAP, lembaga keuangan memiliki lebih banyak keleluasan dalam mencerminkan atau menentukan waktu pengakuan kerugian pinjaman yang bermasalah pada saldo mereka, dan dengan demikian dampak kerugian tersebut ada pada modal. Keseimbangan nilai pasar ini tercermin dalam panel B dari tabel 20 strip 1 dan neraca nilai buku tercermin dalam tabel 20 strip 2. Perhatikan neraca nilai buku lalu mencantumkan 10 US dollar sebagai nilai kekayaan bersih, namun nilai sebenarnya adalah minus 2 dolar. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Rudi, dipersilahkan. Halo, Rudi. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas the discrepancy between the market and book values of equity. Jadi ini kita adalah judul yang membahas discrepancy antara pasar dan nilai buku dari suatu ekuitas. Nilai buku dari suatu ekuitas yang mana kita akan membahas dari pasarnya dulu, lalu kemudian book value atau nilai buku, lalu hubungan dari kedua ini dari market dan book value ini terhadap sebuah ekuitas yang menjadi trending topik dari resiko ini. Resiko ini. Next. Oke. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas dari contoh-contoh sebelumnya menunjukkan bahwa penilaian pasar dari neraca menghasilkan gambaran yang lebih akurat secara ekonomis tentang kekayaan bersih daripada nilai buku akuntansi. Jadi pada contoh-contoh sebelumnya itu sudah dibahas bahwa ada penelitian menunjukkan nilai pasar dari neraca itu menghasilkan gambaran yang lebih akurat secara ekonomis tentang kekayaan bersih dari nilai buku yang ada di suatu akuntansi. Nah, dari hasil ini dengan demikian juga resiko dari suatu kredit, resiko kredit dan tingkat bunga resiko itu akan ada guncangan yang mengakibatkan kerugian nilai pasar aset yang ditanggung langsung oleh pemegang saham. Dalam arti kerugian tersebut dibebankan pada nilai klaim kepemilikan di lembaga keuangan. Jadi ketika ada resiko kredit dan ada resiko dari tingkat guncangan bunga, maka itu akan dibebankan langsung kepada pemegang saham dan artinya kerugiannya itu juga langsung dibebankan kepada klaim pemilik lembaga keuangan. Nah, dari hasil pembebanan itu nilai pasar ekuitas menjadi lebih relevan daripada nilai buku karena pada saat terjadi kepalitan atau ketika perusahaan dinyatakan bangkrut, maka nilai likuidasi atau pasarnya itu akan menentukan kemampuan lembaga keuangan untuk membayar berbagai penggugat. Jadi ketika itu dibebankan sebagai hutang, kalau kita sebut waktu ketika dia terjadi untuk menjaga-jaga ketika dia jadi misalnya dia mendapatkan kepalitan atau dia mau bangkrut. Nah, ketika dia mau bangkrut, maka kan ada beban utang itu, maka otomatis akan jadi kemampuan paling belakang atau last resort dalam melakukan untuk membayar penggugat-penggugatnya. Nah, selama model pemilik atau saham ekuitasnya memadai atau cukup besar, maka pemegang kewajiban itu secara implisit maka secara implisit regulator yang mendukung klien pemegang kewajiban itu dilindungi juga dari resiko kebangkrutan. Jadi ketika itu dilikuidasi, maka pemiliknya atau apa kita sebut saja harta pemilik itu dia tidak diambil sebagai jaminan untuk membayar kepailitan atau kebangkrutan dari suatu perusahaan. Next.
Selanjutnya kita akan bahas dari tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, artinya jika FI itu ditutup oleh regulator atau sebelum kekayaan bersih ekonominya menjadi nol, baik pemegang kewajiban maupun regulator yang menjamin oleh pemegang kewajiban kewajiban pemegang akan mengalah. Jadi ketika FI itu akan dilikuidasi oleh pemerintah, terus pemerintah, tetapi kekayaannya itu dia belum nilai nol, maka contoh taruhlah dia masih ada 100 juta, maka baik dari pemegang kewajiban maupun regulator yang menjamin baik pemegang kewajiban maupun regulator yang menjamin klaim kewajiban pemegang itu akan mengalah. Dengan demikian, dari hasil pengalahan itu banyak akademisi dan analisi yang telah menganjurkan penggunaan aturan akuntansi nilai pasar dan nilai pasar itu menggunakan penutupan modal untuk semua lembaga keuangan. Nah, dari kasus ini maka regulator akan memilih apakah mereka harus mengalah atau tidak. Nah, biasanya kalau kasusnya mengalah, maka dari situlah akademisi akan bergerak untuk menganalisa apakah itu benar, apakah itu dianjurkan, apakah itu akan menjadi keuntungan pribadi atau tidak, atau malah menjadi rugi, sehingga banyak sekali penelitian yang akan digunakan untuk menghitung akuntansi nilai pasar dan nilai pasar penutupan modal untuk semua lembaga keuangan. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pernyataan FASB standar dan standar akuntansi keuangan nomor 115, di mana ini efektifnya sampai pada tahun 1943. Di sini dia jelaskan bahwa secara teknis mereka memerlukan surat berharga yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual untuk ditandai pasar. Nah, sebagai perbandingan dari tersedia untuk dijual dan ditandai pasar, maka tidak ada persyaratan mark to market yang serupa pada kewajiban sisi neraca. Pada tahun 2007 juga FAS 147 mulai berlaku yang mengamatkan bahwa aset diukur pada nilai wajar. Kita lanjutkan dari kata nilai wajar ini. Hal ini juga berarti bahwa surat berharga yang dipinjamkan dan pinjaman yang dimiliki di neraca itu juga harus dinilai dan dilaporkan sesuai dengan harga pasar yang dibayarkan. Nah, ketika dibayarkan itu, ya itu juga berlaku untuk instrumen yang serupa di dalam pasar. Jadi intinya ketika pada saat awal-awal dimunculin dari FASB standar Dewan Akuntansi nomor 115, di mana ini dulu sampai dari awal dia diterbitkan dan hanya berlaku sampai 1903, dari itu dia tidak berlaku. Nah, dijelaskan di situ secara teknis itu kita memerlukan surat berharga untuk diklasifikasikan sebagai tersedia di pasar. Nah, tujuannya itu ketika ada mau dilikuidasi, maka itu sebagai perbandingan tidak ada persyaratan mark to market yang serupa pada kewajiban di sisi neraca dari lembaga keuangan. Nah, ketika itu sudah habis, maka muncullah pasal terbaru di tahun 2017, yaitu diamatkan bahwa nilai aset itu diukur pada nilai wajar atau fair value, dan hal ini berarti ketika surat berharga atau pinjaman yang dimiliki di neraca itu harus dinilai dan dapat dengan harga yang dibayarkan untuk instrumen serupa di dalam pasar. Jadi ketika awal itu mereka hanya sebatas sebagai pembeda, nah ketika di tahun yang sekarang ini, yang modern ini, maka dihitung berdasarkan nilai wajarnya untuk menjadi jaminan ketika melikuidasi lembaga keuangan. Next. Nah, di sini kemudian di slide berikutnya, selama krisis keuangan, FASB ini mengklarifikasi posisi pada penerapan akuntansi nilai pasar di mana ada input terbatas atau tidak ada yang dapat diamati untuk menandai aset tertentu ke pasar, seperti halnya dengan banyak sekuritas berbasis hipotek di pusat krisis. Nah, jadi ketika pada masa itu ada krisis ekonomi dan ada masalah di situ, maka FASB akan mengklasifikasikan posisinya pada penerapan akuntansi nilai pasar, mana input itu terbatas dan tidak dapat tidak terbatas, dan itu juga menyusahkan banyak sekuritas berbasis hipotek di pusat krisis. Jadi secara khususnya FASB ini melakukan pedoman untuk memungkinkan penilaian aset berdasarkan pada harga yang akan diterima di pasar yang teratur daripada likuidasi paksa. Untuk DI ini, hal ini berarti bahwa beberapa kelas aset seperti derivatif dan
sekuritas ekuitas yang dapat dipasarkan itu disyaratkan untuk dicatat pada harga nilai wajar. Pilihan jenis aset lain seperti contohnya yaitu pinjaman dan surat hutang itu tergantung pada apakah aset itu tersebut dimiliki untuk diperdagangkan atau hanya untuk investasi semata. Nah, ketika semua aset itu diperdagangkan, maka semuanya dihitung pada nilai wajar atau fair value. Next. Sekarang kita akan membahas mengenai pinjaman dan surat utang yang dimiliki untuk investasi atau hingga jatuh tempo adalah dijelaskan adalah dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi. Pedoman tersebut tidak menghilangkan akuntansi nilai pasar, tetapi memberikan manajemen lebih banyak keleluasan sehubungan dengan penerapan konvensi untuk menentukan harga aset tidak likuid. Kebijaksanaan ini termasuk kemampuan untuk menggunakan asumsi internal sehubungan dengan arus kas masa depan, yang berarti menggunakan perkiraan yang umumnya lebih ramah daripada apa yang pasar saat ini paksakan. Jadi ini mereka menemukan suatu pinjaman suatu utang ini lebih ramah daripada saat pasar itu memaksakan apa yang tidak yang susah. Nah, panduan tersebut itu secara khusus memungkinkan manajemen untuk menggunakan model arus kas internal dan asumsi untuk mengestimasi nilai wajar ketika data pasar yang tersedia itu sifatnya sangatlah terbatas. Jadi panduan itu ada untuk memastikan untuk mengestimasi nilai wajar ketika informasi pasar itu tidak ada atau terbatas sekali untuk diterapkan. Next. Selanjutnya kita membahas argumen against market value accounting. Jadi kita membahas beberapa argumentasi yang melawan nilai pasar dari suatu penilaian dari sisi akuntansi. Next. Di mana dari sisi ini kita akan membahas mengenai argumen pertama terhadap akuntansi nilai pasar atau market value itu adalah sulit untuk diterapkan. Pertama kita harus tahu di sini market value ini adalah hal yang sangat sulit untuk diterapkan. Ini juga memungkinkan mungkin benar terutama untuk bank komersial kecil dan barang bekas. Maksudnya barang bekas ini bank komersial kecil, jadi kayak mereka hanya tingkat skala kecil, dan itu juga dengan sejumlah besar aset yang tidak diperdagangkan seperti pinjaman kecil di neraca mereka. Ketika tidak mungkin untuk menentukan harga pasar atau nilai aset yang akurat, pendanaan ke pasar hanya dapat dilakukan dengan konsep kesalahan. Jadi ketika ada pendanaan ke pasar itu maka pasti ada kesalahan. Nah, sebuah kontra untuk ini adalah dari hasil argumen ini dinyatakan bahwa kesalahan yang dihasilkan dari penggunaan pasar dari aset itu tidak diperdagangkan masih cenderung kurang dari yang dihasilkan pada penggunaan buku asli atau penilaian sejarah sejak pendekatan nilai pasar tidak mengharuskan semua aset dan kewajiban untuk diperdagangkan. Selama harus saat ini dan yang diharapkan satu aset atau liabilitas dan tingkat itu dapat ditentukan, maka perkiraan nilai pasar selalu dapat diperhitungkan. Nah, ini pendapat kontranya dari argumen market value itu sulit untuk diterapkan. Nah, selanjutnya juga dia mengatakan bahwa dengan pertumbuhan pinjaman, penjualan, dan sekuritas aset harga pasar indikatif biasanya tersedia pada berbagai peningkatan pinjaman. Next. Nah, ini kita akan membahas mengenai argumen kedua di mana terhadap akuntansi nilai pasar adalah bahwa ia memperkenalkan tingkat variabilitas yang tidak perlu dalam pendapatan finansial intermediaris atau FI, di mana di sini dinamikan akan bersih karena keuntungan kerugian modal kertas atau aset dilewatkan melalui laporan laba rugi finansial intermediaris. Kritikus berpendapat bahwa melaporkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi adalah
dianggap sebagai distorsi jika FI itu sebenarnya berencana untuk menahan aset tersebut hingga jatuh tempo. Maka manajer finansial intermediasi atau lembaga keuangan akan bertaut bahwa di beberapa kasus mereka memegang pinjaman dan aset lain hingga jatuh tempo, dan oleh karena itu tidak pernah benar-benar merealisasikan keuntungan atau kerugian modal. Selanjutnya, regulator juga pendapat bahwa mereka mungkin dipaksa untuk menutup bank terlalu dini di bawah persyaratan tindakan korektif cepat yang diberlakukan oleh FDICAI, di mana ini akan dibahas di dalam bab ini, tapi bukan di slide ini. Dan di sini juga ada kemungkinan terutama lonjakan jika adanya lonjakan suku bunga yang hanya kerugian sebentar dan modal pada sekuritas yang dapat cepat diubah menjadi keuntungan modal ketika suku bunga turun lagi. Misalnya jika suku bunga berarti pembalikan seperti yang ditunjukkan pada bukti empiris oleh banyaknya bukti empiris. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsistensi dengan argumen ini. Jadi membahas dari argumen yang sebelumnya ini, seperti yang disebutkan di atas bahwa pada bulan 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu melonggarkan pendirian yang menandai ke pasar sedemikian rupa dengan DI dengan juga perusahaan yang ada dimanapun, dengan maksud akan mengurangi kebutuhan dan menerima pendapatan ketika pasar aset itu menjadi cacat atau adanya kesalahan yang sangat besar sehingga mengakibatkan pasar aset itu berkurang dan tidak dipercaya, sebut saja sebagai cacat ya. Secara khusus keputusan FASB ini memungkinkan DI untuk menghindari kerugian pasar yang menyatakan bahwa mereka berniat untuk memegang aset untuk jangka panjang. Hal tersebut juga adalah argumen kontra dari bahwa lembaga keuangan semakin memperdagangkan atau menjual dan mengamankan aset daripada menahannya hingga jatuh tempo. Jadi ini adalah kontra dari kasus yang sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya ini adalah argumen ketiga di mana terhadap akuntansi nilai pasar bahwa lembaga keuangan kurang bersedia untuk menerima terhadap akuntansi nilai pasar bahwa lembaga keuangan kurang bersedia untuk menerima eksposur aset jangka panjang seperti pinjaman hipotek dan pinjaman CNI. Nah, jika aset-aset ini harus terus ditandai ke pasar untuk mencerminkan perubahan kualitas kredit dan tingkat bunga, jadi mereka akan selalu menolak hal itu. Ya. Nah, ketika terjadinya pengurangan nilai aset yang sangat buruk itu, maka mereka akan menolak hal itu. Lalu dari hasil itu juga sebagai contohnya misalnya aset yang jangka panjang itu adalah lebih sensitif terhadap suku bunga daripada aset jangka pendek. Maka kekhawatirannya dari nilai itu, dari pernyataan di atas sebelumnya itu adalah akuntansi nilai pasar dapat mengganggu fungsi khusus lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman dan bahkan dapat mengakibatkan atau menonjolkan krisis kredit yang sangat besar. Dari tiga argumen yang menentang akuntansi nilai pasar ini, maka salah satu yang mungkin paling persuasif itu adalah argumen ketika regulator yang peduli tentang keuangan usaha kecil dan lingkungan pertumbuhan ekonomi yang ini di mana ini ada yang ada di slide ini, di mana ketiga ini lebih mengarah ke perlindungan terhadap keuangan usaha kecil dan lingkungan pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, setelah membahas kelebihan dan kekurangan berbasis buku dan ukuran pasar modal financial intermediaries, kita juga harus mencatat bahwa sebagian besar regulator FI itu telah memilih beberapa bentuk standar akuntansi nilai buku untuk mengukur kecukupan modal lembaga keuangan. Pengecualian di sini juga ada beberapa banyak hal yang harus dikecualikan. Nah, salah satunya
yang sangat utama itu adalah Securities and Exchange Commission atau SEC bersama dengan NYSE dan bursa saham utama lainnya. SEC membantu para perusahaan sekuritas, retail pialang, dan spesialis aturan modal atau keuangan bersih, yaitu untuk semua maksud tanpa tujuan aturan akuntansi nilai pasar. Next. Kita akan bahas yang selanjutnya ini, yaitu selanjutnya kami akan memeriksa aturan kecukupan modal yang berlaku di sektor-sektor utama dalam bilik F, di mana di sini jelaskan itu bilik F itu ada bank komersial, perusahaan sekuritas, asuransi jiwa, dan asuransi PC. Di mana karena banyaknya aturan kecukupan modal yang saat ini sangat berbeda di semua sektor, gelombang konsolidasi saat ini industri AS, keuangan AS juga menjadi keuangan konglomerat atau kita sebut sebagai bank universal yang kemungkinan akan lebih sulit daripada jika aturan akuntansi nilai pasar diadopsi di semua sektor. Namun dengan demikian tren yang jelas menuju aturan modal berbasis risiko serupa diperbankan, pengamatan dan industri asuransi bahkan baik FC dan jiwa itu biasanya lebih banyak dihemat dibanding yang lain, dibanding dari bank komersial dan perusahaan sekuritas. Next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai capital adequacy in the commercial banking and thrift industry. Jadi kita sudah masuk ke dalam bab yang ketiga. Next. Di mana FDIC ini atau Improvement Act atau FDICEA tahun 1991 mengharuskan bank dan mengadopsi kebutuhan modal berbasis resiko. Berbasis resiko yang mana ini konsisten dengan tindakan ini. Regulator DAS secara resmi disepakati dengan negara-negara anggota Bank for International Settlement atau BIS lainnya untuk menerapkan rasio modal berbasis risiko baru untuk semua lembaga penyimpanan di bawah yurisdiksi mereka. Jadi di sini maksudnya adalah hukum yang ada di mereka. Jadi semua hal yang ada di sini itu berasal ditentukan berdasarkan regulator atau hukum yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat. Nah, BIS ini secara bertahap menerapkan sepenuhnya model berbasis rasio risiko ini pada tahun 1 Januari 1993, dikenal dengan Basel atau Basel. Perjanjian sekarang disebut Basel I atau perjanjian Basel 1993 ini secara eksklusif masukkan risiko kredit yang berbeda dari aset baik di dalam maupun di luar neraca. Jadi model langkah-langkah kecukupan. Hal ini diikuti dengan revisi pada tahun 1990 di mana risiko pasar dimasukkan ke dalam modal berbasis risiko dalam bentuk tambahan dalam model risiko dalam bentuk tambahan rasio 8% dan untuk eksposur risiko kredit. Pada 2001 BIS mengeluarkan dokumen konsultasi The New Basel Capital Accord yang mengusulkan penggabungan risiko operasional ke dalam persyaratan modal yang pembaruan dengan risiko dalam perjanjian risiko kredit dalam perjanjian 1993. Next. Sekarang kita akan melanjutkan di mana kesepakatan perjanjian Basel baru atau Basel III ini pada tahun 2006 itu terdiri dari 3 pilar yang saling memperkuat atau diilustrasikan pada gambar 20/1. Satu yang bersama-sama berkontribusi terhadap keamanan kesehatan sistem keuangan. Pilar 1 ini dia menjelaskan mencakup persyaratan modal minimum regulasi untuk risiko kredit, pasar dan operasional. Jadi ketika kita membahas perjanjian Basel yang ketiga ini dari 3 pilar itu, yang pertama itu mereka mencukupkan persyaratan modal minimum untuk regulator atau undang-undang terhadap risiko kredit, pasar dan operasional, di mana pengukuran risiko ini tidak dapat berubah, tidak diubah dari yang diadopsi pada tahun 1998. Dalam kesepakatan tahun 2006, BIS itu juga memungkinkan berbagai opsi untuk menangani risiko kredit dan operasional. 2 opsi adalah untuk pengukuran risiko kredit. Yang pertama adalah
standar pendekatan, dan yang kedua adalah pendekatan internal rating atau internal rating base atau IRB. Nah, di mana standar pendekatan ini mirip dengan kesepakatan 1993 yang tetapi lebih sensitif terhadap risiko. Jadi intinya ketika kita membahas yang base pilar 1 Basel ini, itu sama aja seperti perjanjian kesepakatan 1993, cuma ini lebih konsepnya lebih ditingkatkan atau lebih awareness-nya lebih tinggi terhadap risiko nilai pasar, kredit, dan bunga. Next. Saja di sini adalah di bawah pendekatan IRB ini dijelaskan bahwa di CDI juga diizinkan untuk menggunakan perkiraan internal mereka tentang kelayakan kredit peminjam untuk menilai risiko kredit dalam portofolio mereka, di mana ini menggunakan milik mereka sendiri. Jadi intinya mereka diberikan kebebasan untuk menentukan berdasarkan perhitungan mereka. Jadi mereka milih sendiri intinya lah. Nah, di sini sistem pengendalian internal dan model penilaian kredit itu tunduk pada metodologi yang ketat dan standar pengungkapan. Itu regulator itu diawas oleh DI, diatur oleh regulator pengawas DI. Di sini ada juga 3 opsi yang berbeda tersedia untuk mengukur risiko operasional, di mana ada pendekatan indikator dasar, standar, dan pengukuran lebih lanjut atau lanjutan. Next. Nah, di sini pada pilar kedua BIS, kita akan masuk ke dalam pilar BIS yang kedua. Di sini jelaskan bahwa BIS ini menekankan pada pentingnya tinjauan proses pengawasan peraturan sebagai pelengkap yang penting untuk persyaratan modal minimum. Secara khusus, Basel II membuat prosedur di mana regulator memastikan bahwa setiap DI memiliki proses internal yang baik untuk menilai kecakupan modalnya, dan menetapkan target permodalan yang sepadan dengan risiko profil dan atau lingkungan pengendalian khusus DI. Di pilar ketiga, BIS berusaha untuk mendorong disiplin pasar dan mengembangkan perangkat persyaratan mengenai pengungkapan struktur permodalan, eksposur risiko, dan kecukupan modal. Persyaratan pengungkapan tersebut memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi penting yang menggambarkan profil risiko dan kecukupan modal DI. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas di mana di sini krisis keuangan pada tahun 2008-2009 ini. 2008-2009 ini mengungkapkan kelemahan dengan pernyataan dari Basel kedua. Ini kalau 2008 ini kita ingatnya kasusnya tapering tantrum Durham 2008 ya, kasus 2008, di mana di sini misalnya penilaian risiko kredit pada berbagai sektor seperti kredit default swap dilakukan oleh perusahaan swasta tanpa pengawasan atau peninjauan oleh badan pengatur resmi. Selanjutnya, formula kecukupan modal Basel II untuk risiko kredit itu bersifat procyclical. Jadi berbagai krisis keuangan terus berkembang, kemungkinan default peminjam ini dan kalau default akan meningkat juga dari hasil kasus kredit, krisis keuangan itu sendiri. Yang berarti bahwa persyaratan modal peraturan itu juga sendiri tidak meningkat. Nah, di sini juga namun selama krisis bank tidak dapat mengumpulkan modal yang diperlukan dan dengan demikian harus mengubah kepada bank sentral untuk suntikan modal dan dukungan likuiditas. Next. Selanjutnya kita akan bahas di mana izin menanggapi permasalahan masalah ini, maka muncullah Basel 2 strip 2.5 disahkan pada tahun 2009, di mana ini hanya berlaku sampai 2013 atau efektif pada tahun 2013 sampai 2013, dan Basel 3 disahkan pada tahun 2010, di mana ini berlaku efektif pada tahun 2019. Jadi tahun 2009 itu beraktif sampai 2013, 2010 ini beraktif sampai 2019, berarti sekarang 2022 berarti sudah lewat 2 tahun setelah Basel 3 itu disahkan tahun 2019, di mana Basel 2,5 itu memperbarui kebutuhan modal risiko dan pasar dari operasi perdagangan bank, di mana dibahas dalam bab 15. Nah, tujuan dari Basel 3 itu adalah untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan transparansi permodalan basis bank untuk menahan risiko kredit dan untuk memperkuat cakupan risiko kerangka modal. Secara khusus seperti yang ditunjukkan pada gambar 20 strip 1, pilar 1 Basel 3 itu membutuhkan perangkat tambahan untuk pendekatan standar. Hal ini juga dibahas di bawah dan pendekatan IRB dibahas dari lampiran 20A
atau Appendix 20E pada bab ini yang digunakan untuk menghitung modal yang memadai. Next. Perubahan pada pilar 1 ini juga mencakup fokus yang lebih besar pada ekuitas bersama penyertaan konservasi modal baru dan penyangga countercyclical seminimal mungkin pada tingkat modal, di mana persyaratan modal yang jauh lebih tinggi untuk perdagangan dan efektivitas dan penguatan sosial dan beresiko kredit pihak lawan dalam menentukan modal itu menentukan modal minimum itu juga sangat dibutuhkan, sehingga pilar 2 itu juga menyerukan dari pernyataan sebelumnya untuk peningkatan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik, seperti peningkatan insentif untuk bank dalam mengelola risiko dan pengembalian dalam jangka panjang dengan lebih baik, maka lebih banyak stress testing dan penerapan praktik kompensasi yang lebih baik. Nah, ketika kita sudah membahas pilar kedua dan kita akan membahas pilar ketiga, di mana di sini pilar ketiga menyoroti peningkatan pengungkapan risiko seperti yang berkaitan dengan sponsor sekuritas dan sponsor dari kendaraan di luar neraca. Next. Nah, Basel 3 ini juga berlaku untuk semua bank nasional di AS. Banyak anggota negara bagian dari non-anggota asosiasi tabungan negara mereka itu dan federal itu secara serikat kredit negara di bagian federal itu semua pemegang, dan termasuk semua pemegang saham Bank AS juga perusahaan, kecuali mereka memiliki modal total aset konsolidasi kurang dari 5 juta, di mana walaupun aturan berlaku ini untuk bank anak perusahaan dari perusahaan induk kecil ini dan semua perusahaan induk asosiasi tabungan AS. Jadi semua ini Basel 3 ini berlaku untuk semua orang. Dan itu juga berlaku juga untuk bank umum dan anak perusahaannya. Di mana untuk pendekatan lanjutan atau IRB ini mungkin digunakan untuk lembaga dengan aset konsolidasi minimal 250 miliar US dollar atau lebih atau dengan eksposur asing tertanggal di neraca sebesar 10 miliar US dollar atau lebih, sekitar 20 dari organisasi perbankan AS terbesar. Semua lembaga penyimpanan lainnya menggunakan pendekatan standar untuk menghitung kecukupan modal. Di bawah Basel 3, lembaga penyimpanan perusahaan harus menghitung dan memantau 4 rasio modal, di mana di slide selanjutnya, next. 4 rasio modal ini ada ekuitas umum tier 1 atau CET1, resiko modal berbasis resiko atau resiko modal berbasis resiko tier 1, resiko modal berbasis resiko total, dan yang terakhir itu resiko leverage tingkat 1, di mana dari perhitungan langkah-langkah kecukupan modal ini cukup kompleks, di mana inovasi utama mereka adalah untuk membedakan antara risiko kredit aset yang berbeda di neraca dan untuk mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada instrumen di luar neraca yang dengan menggunakan penyebutan aset yang disesuaikan dengan risiko di dalam rasio kecukupan modal ini. Dengan cara yang sangat kasar pun, rasio modal ini juga menandai posisi pasar di dalam dan di luar neraca untuk mencerminkan risiko kreditnya. Selanjutnya, biaya modal juga jadi tambahan yang harus dimiliki terhadap risiko pasar dan risiko operasional. Next. Nah, sejak disahkannya oleh FDCA pada tahun 1991, maka kecukupan modal DA itu nilai sesuai dengan mana rasio modalnya ditempatkan di salah satu 5 zona target tertali di tabel 23. Berdasarkan Basel 3, rasio modalnya itu digunakan rumusnya antara lain itu common equity tier 1 base capital ratio, di mana common equity tier 1 capital dibagi credit risk dikurangi adjusted asset. Nah, untuk tier 1 base capital ratio, maka rumusnya tier 1 capital atau common equity tier 1 capital ditambah additional tier 1 capital dibagi credit risk adjusted asset atau resiko kredit yang telah disesuaikan asetnya. Kemudian untuk menghitung total risk di total risk base capital ratio itu, maka rumusnya total capital atau tier 1 ditambah tier 3 itu dibagi credit risk adjusted asset. Nah, untuk menghitung tier 1 leverage ratio, maka tier 1 capital dibagi total exposure. Agar cukup mengkapitalisasi, dia harus memiliki rasio minimum ekuitas biasa. Modal tier 1 terhadap resiko kredit aset yang disesuaikan sebesar 4,5%, modal tier 1 terhadap resiko kredit aset yang disesuaikan sebesar 6%, total modal terhadap aset yang disesuaikan dengan resiko sebesar 8%, dan rasio leverage tier sebesar 4%. Next.
Selain penggunaannya dalam mendefinisikan DID yang dikapitalisasi secara memadai, rasio modal ini juga menentukan kapitalisasi yang baik, kapitalisasi yang rendah, kapitalisasi yang signifikan, dan kapitalisasi yang sangat rendah sebagai bagian program tindakan korektif yang cepat di bawah FDC ya. FDC. 5 zona ini menentukan tabel 12 data yang meninggalkan kecukupan modal dan tindakan yang dimandatkan untuk yang diambil oleh regulator dan tindakan mereka yang memiliki keluasan untuk diambil sejak tanggal 18 Desember 1992 di bawah undang-undang FDCA, regulator harus mengambil prompt connective action atau PCA ketika dia berada di luar zona 1 atau dikapitalisasi dengan baik. Tabel 24 juga merangkum tindakan pengaturan ini. Yang paling penting ketika penerima harus ditunjukkan ketika ekuitas itu berwujud yaitu saham preferen abadi tier 1 ditambah non-tier 1 terhadap rasio total aset itu turun sehingga 2% atau kurang. Artinya kurator wajib bahkan sebelum rasio nilai buku itu turun menjadi 0%. Antara tahun 1994 dan Juni 2008 kurang dari 0,5% aset industri lembaga penyimpanan diklasifikasikan sangat kekurangan modal dibandingkan dengan 1,3% kritis keuangan modal pada kuartal keempat tahun 1990 yaitu selama resesi tahun 1991 dan 2,25% pada Juni 2009 selama resesi yang jauh lebih dalam itu pada akhir tahun 2000-an. Next. Gagasan di balik serangkaian tindakan wajib dan diskresioner ini harus diambil oleh regulator. Untuk masing-masing zona kecukupan modal adalah untuk menegakkan persyaratan modal minimum dan membatasi kemampuan regulator untuk menunjukkan kesabaran pada kapitalisasi terburuk. Analisis daya ini menyenangkan kesabaran dan kebijaksanaan regulator untuk ukuran kerugian yang ditanggung oleh pembayar pajak. Karena runtuhnya penghematan dan federal saving yang meluas serta Loan Insurance Corporation atau FSAC pada 1980 dan kebangkrutan teknis federasi pada tahun 1991. Berbeda dengan yang terlihat pada tahun 1980, regulator bertindak cepat untuk memastikan DI terbesar itu memiliki modal yang cukup untuk bertahan. Kerugian besar selama krisis keuangan atau tapering tantrum 2008 sampai 2009 itu terjadi untuk mengurangi resiko itu. Pada 2009 atau Februari 2009, administrasi Obama mengumumkan bahwa mereka melakukan tes stres dari 19 FI di Amerika Serikat terbesar yang akan mengukur kemampuan lembaga keuangan untuk menahan kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan. Tingkat pengangguran di atas 10% dan harga rumah turun lagi 25%, maka stres tes ini akan lebih fokus pada leverage dan modal berwujud daripada modal berbasis risiko yang akan dibahas di bawah. Hasil stres tes yang dilaporkan pada tabel 20 ini menunjukkan bahwa 10 dari 19 lembaga keuangan dibutuhkan untuk mengumpulkan total 474,6 miliar US dollar sebagai modal. Dan sebulan dari 7 Mei 2009 hasil rilis, lembaga keuangan juga telah mengumpulkan modal sebesar 449,45 miliar US dollar. Next. Nah, selanjutnya selain tes stres, bagian dari reformasi Wall Street 2010 dan Undang-Undang Perlindungan Bank terbesar tunduk pada stres tes tahunan yang disebut analisis dan review model kooperatif atau CCAR. CCAR ini juga memiliki tujuan untuk tinjauan tahunan dirancang untuk memastikan bahwa bank dikapitalisasi dengan benar. Skenario yang digunakan sebagai bagian dari uji stres itu berkisar dari ringan dan hingga yang paling ekstrim termasuk resesi yang dalam berkepanjangan di mana tingkat pengangguran meningkat menjadi 10%, tingkat PDB real turun menjadi minus 6%, harga perumahan itu turun 25%, tingkat perubahan indeks harga konsumen tahunan naik menjadi 4,3%, harga ekuitas turun sehingga sekitar 60%, dan volatilitas pasar ekuitas meningkat sangat tajam. Sebagai bagian dari tes 2015, skenario terburuk termasuk peristiwa internasional yaitu memutuskan resesi di kawasan Euro, Inggris, dan Jepang, serta pertumbuhan di bawah rata-rata negara berkembang yang ada di Asia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Regina Fania. Terima kasih. Selanjutnya, tes trade flat 2015 menemukan semua 31 dari bank AS terbesar yang diuji memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan pinjaman selama beberapa waktu menjaga ekonomi.
Ini adalah pertama kalinya sejak tes dimulai bahwa semua bank memiliki tingkat modal di atas tunjangan minimum Fed. Namun Goldman dan Morgan Stanley menerima izin untuk mengembalikan pendapatan hanya kepada investor setelah menyesuaikan permintaan awal mereka untuk memastikan buffer modal tetap di atas minimum yang disyaratkan oleh Fed. Next. Kapital adalah pengukuran kecukupan modal suatu DI, modalnya menjadi sadar dari masing-masing risiko ini diukur. Di bawah Basel 3, modal DI dibagi menjadi milik ekuitas bersama tingkat 1, tambah tingkat 1, dan tingkat 2. CET 1 adalah modal utama atau inti dari DI. Modal inti adalah modal utama DI ditambah unsur modal tambahan. Total modal yang dimiliki DI ditentukan sebagai jumlah dari modal tier 1 dan tier 2. Next. Tier 1 kapital, ekuitas umum modal tingkat 1 terkait erat dengan nilai buku ekuitas DI yang mencerminkan konsep kontribusi modal inti dari pemilik DI. 4 modal CET 1 terdiri dari dana ekuitas yang tersedia untuk menyerap kerugian. Pada dasarnya hal ini termasuk ke nilai buku ekuitas bisa ditambah kepentingan ekuitas minoritas yang dimiliki oleh DI di anak perusahaan dikurangi goodwill. Goodwill adalah item akuntansi yang mencerminkan jumlah pembayaran DI di atas nilai pasar pada saat membeli atau mengakuisisi DI atau anak perusahaan lainnya. Next. Ekuitas umum modal tingkat 1 terkait erat dengan nilai buku ekuitas DI yang mencerminkan konsep kontribusi modal inti dari pemilik DI. 4 modal CET terdiri dari dana ekuitas yang tersedia untuk menyerap kerugian. Pada dasarnya hal ini termasuk ke nilai buku ekuitas bisa ditambah kepentingan ekuitas minoritas yang dimiliki oleh DI di anak perusahaan dikurangi goodwill. Goodwill adalah item akuntansi yang mencerminkan jumlah pembayaran DI di atas nilai pasar pada saat membeli atau mengakuisisi DI atau anak perusahaan lainnya. Next. Modal tier 1 adalah jumlah dari modal CET 1 dan tambahan modal tier 1. Termasuk dalam tambahan modal tier 1 adalah opsi lain yang tersedia untuk menyerap kerugian bank di luar ekuitas umum. Hal ini terdiri dari instrumen tanpa tanggal jatuh tempo atau intensif, misalnya saham preferan, perpetual, dan kumulatif. Instrumen ini mungkin dapat ditarik kembali oleh penerbit setelah 5 tahun hanya jika diganti dengan modal yang lebih baik. Next. Selanjutnya, tier 2 kapital. Modal tier 2 adalah beragam sumber daya modal sekunder seperti ekuitas. Hal itu termasuk pencadangan kerugian pinjaman DI ditambah berbagai sumber utang konversi dan subordinasi dengan maksimum. Pertama, kita melihat bagaimana modal ini digunakan sebagai tekanan terhadap risiko kredit menggunakan pendekatan secara BIS yang dijelaskan dalam Basel 3. Next. Untuk credit risk adjusted asset di bawah aturan kecukupan modal BAS 3, aset yang disesuaikan dengan risiko mewakili denominasi untuk rasio modal berbasis risiko. Dua komponen membentuk risiko kredit yang disesuaikan oleh aset. Yang pertama, aset neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit, dan yang kedua, risiko kredit disesuaikan aset di luar neraca. Next. Kritik utama dari perjanjian Basel asli adalah
bahwa bobot risiko individu bergantung pada kategori pinjaman yang luas, yaitu negara, bank, atau perusahaan. Misalnya di bawah B1, semua pinjaman negara memiliki bobot risiko 100% terlepas dari risiko kredit negara peminjam. Saran B2 dan 3, pendekatan menyelaraskan persyaratan modal peraturan lebih dekat dengan elemen kunci risiko DI dengan menggunakan diferensiasi yang lebih luas dari bobot risiko kredit. Pendekatan saran Basel 3 mencakup jumlah kategori exposure yang lebih tinggi untuk tujuan penghitungan tentang aset tertimbang melalui risiko daripada Basel 2. Memberikan pengakuan agunan keuangan dan mengizinkan lebih banyak penjamin yang memenuhi syarat. Dengan demikian, dibandingkan dengan Basel 1 dan 2, pendekatan standar Basel 3 harus menghasilkan rasio modal yang lebih sesuai dengan risiko ekonomi aktual yang sedang dihadapi. Next. Di bawah rencana modal basis risiko Basel 3, setiap DI menetapkan asetnya ke salah satu dari beberapa kategori exposure risiko kredit. Tabel 27 mencantumkan kategori kunci dan aset dalam kategori ini. Fitur utama adalah bahwa aset tunai, uang tunai, bil, wesel, dan obligasi dari semua jatuh tempo, serta sekuritas beranggun hipotek GNMA yang didukung oleh lembaga pemerintah. Semuanya berbasis risiko 0,20% adalah sekuritas yang didukung agensi AS. Sebagian besar aset dan lainnya seperti pinjaman komersial, pinjaman konsumen, bangunan dan aset lainnya berada dalam kategori risiko 100%. Next. Selanjutnya, nilai aset dan neraca disesuaikan dengan risiko kredit hanyalah salah satu komponen dari penyambut rasio modal. Yang lainnya adalah nilai risiko yang disesuaikan dengan kegiatan DI dalam neraca. Kegiatan OBS ini lebih mewakili kontingen daripada klaim aktual terhadap lembaga penyimpanan. Dengan demikian, peraturan masyarakat bahwa modal tidak ditahan dalam nilai nominal penuh dari barang-barang ini, tetapi terhadap jumlah yang setara dengan risiko kredit dan neraca yang akhirnya terjadi pada sekuritas ini dan mungkin dibuat untuk lembaga penyimpanan. Next. Oleh karena itu, dalam menghitung risiko kredit nilai aset disesuaikan dari item OBS ini, pertama kita harus mengubahnya menjadi jumlah kredit yang setara dengan pos di neraca. Perhitungan nilai risiko kredit disesuaikan dengan aktivitas off balance sheet melibatkan beberapa pemisahan awal dari kegiatan ini. Secara khusus, perhitungan eksposur risiko kredit atau jumlah aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dan dari kontingensi atau kontrak penjamin seperti letter of credit berbeda dengan perhitungan jumlah kredit aset disesuaikan dengan risiko untuk valuta asing dan suku bunga forward, opsi dan kontrak pertukaran. Kami pertama-tama mempertimbangkan nilai aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari OBS, kontrak jenis penjamin, dan kontrak kontingensi, dan kemudian derivatif atau pasar kontrak. Next. Di bawah Basel 3, surat jaminan kredit pengganti kredit langsung yang diterbitkan oleh DI yang memiliki peringkat faktor konversi 100% atau jumlah kredit yang setara. Demikian pula perjanjian jual beli kembali dan aset dijual dengan jaminan juga diberikan peringkat faktor konversi 100%. Asumsi terkait kinerja di masa depan yang digunakan oleh komitmen pinjaman lebih dari 1 tahun memiliki faktor konversi 50%. Komitmen pinjaman lainnya yang jatuh tempo 1 tahun atau kurang memiliki kredit 20% faktor konversi. Surat kredit komersial terkait perdagangan sadar dan bankir akseptasi yang dijual memiliki faktor konversi 20%. Next. Di bawah Basel 3, bobot risiko ditugaskan untuk kontrak penjamin kontingen OBS adalah sama seperti jika DI telah masuk ke dalam transaksi sebagai prinsipal. Dengan demikian, peringkat kredit digunakan untuk menetapkan kredit bobot risiko untuk aset neraca juga digunakan untuk menetapkan bobot risiko kredit pada aktivitas OBS ini. Misalnya menerbitkan komitmen pinjaman 2 tahun ke bank asing yang berlokasi di negara dengan penilaian OECD seri 4 yang akan menghasilkan bobot risiko sebesar 150%. Next.
Next. Selain memiliki kontingensi dan jaminan OBS, LK terlibat dalam pembelian dan penjualan OBS berjangka. Opsi forward swap caps dan kontrak sekuritas derivatif lainnya untuk risiko suku bunga, risiko kredit, manajemen risiko, valuta asing, dan alasan lindung nilai, serta membeli dan menjual produk tersebut atas nama pelanggan mereka. Masing-masing posisi ini berpotensi mengekspos DI terhadap risiko kredit pihak lawan, yaitu risiko bahwa rekanan atau sisi lain dari kontrak akan gagal bayar ketika menderita kerugian aktual atau potensi kerugian pada posisinya. Kegagalan tersebut berarti bahwa DI harus kembali ke pasar untuk mengganti kontrak tersebut, persyaratan yang kurang menguntungkan. Next. Di bawah transaksi modal berbasis risiko, perbedaan utama dibuat antara kontrak pengamanan derivatif yang diperdagangkan di bursa, misalnya opsi yang diperdagangkan di bursa di Chicago Board of Trade, dan instrumen yang diperdagangkan di luar bursanya, misalnya forward, swaps, caps, dan floor. Risiko kredit atau default dari derivatif yang diperdagangkan di bursa mendekati nol karena ketika pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya, pasukan itu sendiri mengadopsi kewajiban pihak lawan secara penuh. Namun tidak ada jaminan seperti itu untuk kesepakatan bilateral. Untuk over the counter berasal dan diperdagangkan di luar bursa yang terorganisir. Berdasarkan pasal 3, bank harus memiliki modal sebesar 2% kali persyaratan margin pada derivatif yang diperdagangkan di bursanya. Pembobotan risiko nominal 2% dimasukkan untuk mencerminkan fakta bahwa risiko gagal bayar pada sekuritas derivatif yang diperdagangkan di bursa diasumsikan sangat rendah. Oleh karena itu, sebagian besar OBS masih berjangka dan opsi hampir tidak memiliki persyaratan modal untuk DI, sementara kebanyakan forward, swaps, caps, dan floor melakukannya. Next. Seperti halnya kontrak kontingensi atau penjaminan, perhitungan risiko disesuaikan oleh nilai aset kontrak pasar OBS yang membutuhkan pendekatan dua langkah. Pertama, penghitung kontrak konvensi untuk memacu bayar setara dengan kredit. Kedua, kalikan jumlah ekuivalen kredit dengan bobot risiko yang sesuai. Next. Kami pertama-tama mengkonversi nilai nominal dari semua swap yang tidak diperdagangkan di bursa forward dan kontrak derivatif lainnya ke dalam jumlah setara kredit. Jumlah setara kredit itu sendiri dibagi menjadi elemen exposure potensial dan elemen exposure saat ini. Rumusnya yaitu potensial exposure ditambah current exposure. Komponen exposure potensial mencerminkan risiko jika pihak lawan kontrak gagal bayar di masa depan. Probabilitas kejadian seperti itu tergantung pada masa depan volatilitas suku bunga untuk kontrak suku bunga, risiko kredit untuk kontrak kredit atau nilai tukar atau untuk kontrak nilai tukar. Next. Selain menghitung exposure potensial dari instrumen pasar ABS, dia harus menghitung exposure saat ini dengan instrumen. Hal ini mencerminkan biaya mengganti kontrak jika pihak lawan gagal bayar hari ini. Dia menghitung penggantian biaya ini atau exposure saat ini dengan mengganti tarif atau harga awalnya dalam kontrak dengan kurs atau harga saat ini untuk kontrak serupa dan menghitung ulang semua harga saat ini dan masa depan arus kas yang akan dihasilkan berdasarkan suku bunga atau harga saat ini. DI mendiskontokan arus kas masa depan untuk memberikan ukuran nilai sekarang saat ini dari biaya penggantian kontrak. Jika biaya penggantian kontrak negatif, yaitu profil DI pada penggantian kontrak jika pihak lawan memuat prestasi, peraturan mengharuskan biaya penggantian. Hal ini karena regulator ketakutan bahwa membiarkan DI mendapatkan keuntungan dari default tekanan akan menciptakan pengambilan insentif risiko yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik DI atau jasa keuangan industri. Karena setiap swap atau forward dalam beberapa hal unik menghitung exposure saat ini akan melibatkan tugas pemrosesan komputer yang cukup besar untuk informasi sistem manajemen DI. Memang perusahaan jasa khusus cenderung melakukan tugas ini untuk DI yang lebih kecil. Next.
Step yang kedua, jumlah pusat ini dan potensial dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah kredit yang setara untuk setiap kontrak. Kami mengalihkan jumlah dolar ini dengan membuat risiko untuk menghasilkan jumlah aset akhir yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk kontrak pasar ABS. Di bawah Basel 3, partisipasi umumnya 1,0 atau 100%. Promosi itu total credit equivalent amount dikali 1,0. Next. Berdasarkan Basel 3, total aset yang disesuaikan dengan risiko kredit adalah 830 juta atau 764,5 juta dari aktivitas neraca, ditambah 60 juta dolar untuk nilai berkelanjutan ABS yang disesuaikan dengan risiko hak dan jaminan, ditambah 5,5 juta dolar untuk nilai derivatif ABS yang disesuaikan dengan risiko. Setelah menghitung hasil tertimbang dengan risiko untuk lembaga penyimpanannya, langkah terakhir adalah untuk menghitung tier 1 dan rasio modal berbasis risiko total. Next. Selain merevisi persyaratan rasio modal minimum untuk risiko kredit, Basel 3 memperkenalkan penyangga konservasi modal yang dirancang untuk memastikan terbentuknya DI surplus modal atau penyangga dalam periode tekanan keuangan yang dapat ditarik sebagai kerugian yang terjadi selama periode tekanan keuangan. Peserta penyangga memberikan insentif bagi DI untuk membangun surplus modal, misalnya dengan mengurangi distribusi pendapatan yang bebas. Untuk mengurangi risiko bahwa tingkat modal mereka akan jatuh di bawah persyaratan minimum selama periode stres. Penyangga konservasi modal harus terdiri dari modal CNT 1 dan memiliki secara terpisah dari minimum berbasis risiko persyaratan modal. Next. Di bawah Basel 3, DI perlu memiliki penyangga konservasi modal yang lebih besar dari 0,5% dari total aset tertimbang menurut risiko untuk menghindari pembatasan atas distribusi modal dan pembayaran bonus diskresionier kepada pejabat eksekutif. Jika sebuah penyangga modal turun di bawah 0,5%, maka terdapat kendala pada pembayaran pendapat, misalnya dividen pembelian kembalian saham dan pembayaran bonus akan dikenakan. Semakin kecil buffer konservasi, semakin besar kendala pada DI pembayaran diskresionier dari pendapatan. Misalnya DI dengan penyangga konservasi modal antara 1,875 dan 2,5% pada akhir periode sebelumnya. Sebaliknya, DI perlu menghemat setidaknya 50% dari pendapatan ditahan yang memenuhi syarat selama kuartal kalender saat ini. Menggunakan pendapatan ini untuk membangun penyangga konservasi modalnya. Next. Basel 3 juga menggunakan penyangga modal countercyclical yang dapat dideklarasikan oleh negara mana saja yang mengalami pertumbuhan kredit agregat berlebih. Penyangga modal countercyclical dapat bervariasi antara 0% dan 2,5% dari aset tertimbang menurut risiko. Bank Internasional akan membayar biaya rata modal tertimbang berdasarkan pada eksposur kredit mereka masing-masing. Jadi jika bank memiliki 60% atau asetnya di negara A dengan buffer countercyclical yang diberlakukan sebesar 2% dan 20% asetnya di negara B dengan persyaratan buffer countercyclical sebesar 1%, modal countercyclical untuk bank adalah 1,6% dari 0,60 dikali 2% ditambah 0,40 dikali 1%. Next. Penyangga modal countercyclical bertujuan untuk melindungi sistem perbankan dan mengurangi eksposur sistemik terhadap kemerosotan ekonomi. Kerugian bisa sangat besar ketika penurunan diawali oleh periode pertumbuhan kredit berlebih. Akumulasi penyangga modal selama fase ekspansi akan meningkatkan kemampuan sistem bank agar tetap sehat selama periode penurunan harga aset dan kerugian dari kondisi yang melemah. Akibatnya bahkan setelah kerugian tersebut terwujud, DI akan tetap sehat dan dapat mengakses pendanaan, memenuhi kewajiban, dan terus melayani sebagai perantara kredit. Next.
Sebagai bagian dari Basel III, BIS memperlakukan biaya tambahan likuiditas umum tier 1. Kelompok perbankan yang usaha atau pengenalan yang tidak teratur akan menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap sistem keuangan dan sistem kegiatan ekonomi yang lebih luas. Ini dasarnya adalah karena GSIB adalah bank yang terlalu besar untuk gagal. Mereka perlu menurunkan risiko mereka dengan meningkatkan persyaratan modal cukup besar, bahkan lebih dari bank lainnya. Biaya tambahan berkisar dari 1% hingga 3,5% untuk dipegang melebihi dan di atas minimum 7% CET1 ditambah persyaratan penyangga modal konservasi. Next. Dengan demikian, tidak ada batasan pembayaran GSIB yang diberi biaya tambahan sebesar 1,5%, harus memiliki rasio CET1 8,5%. Biaya tambahan mungkin lebih tinggi di bawah pengecualian keadaan. Misalnya pada tahun 2015, JP Morgan diharuskan menahan biaya tambahan sebesar 4,5% karena ukurannya yang ekstrim. Kerumitannya dan keterkaitannya dengan lembaga keuangan besar lainnya. Maksud dari penambahan modal tersebut ada dua. Yang pertama, mengurangi kemungkinan kegagalan GSIB dengan meningkatkan daya serap kelebihan going concern. Dan yang kedua, untuk mengurangi tingkat atau dampak dari kegagalan GSIB pada sistem keuangan dengan meningkatkan pemulihan dan resolusi global kerangka kerja. Next. Leverage ratio, salah satu ciri krisis keuangan 2008 sampai 2009 adalah akumulasi leverage on dan off balance sheet di seluruh sistem perbankan. Selama krisis terburuk, DI dipaksa oleh pasar untuk mengurangi leverage sampai pada tingkat yang mengintensifkan perubahan aset dan mengintensifkan kerugian DI, penurunan modal DI, dan mengurangi ketersediaan kredit untuk mencegah siklus ini berulang. Basel III mempergunakan persyaratan ratio leverage yang dimaksudkan untuk mencegah penggunaan berlebihan terhadap leverage dan untuk bertindak sebagai backstop untuk persyaratan modal berbasis risiko yang dijelaskan lebih awal. Rasio leverage Basel III ini didefinisikan sebagai rasio modal tersatu terhadap kombinasi aset di dalam dan luar neraca. Rumusnya total kapital dibagi total exposure on ditambah off balance sheet. Next. Total exposure sama dengan total aset DI ditambah exposure nilai neraca. Untuk sekuritas derivatif, exposure nilai neraca adalah exposure saat ini. Untuk komitmen kredit atau pinjaman off balance sheet, faktor kompensi 100% diterapkan kecuali komitmen tersebut segera dapat dibatalkan. Dalam hal ini, faktor kompensi 10% digunakan untuk pemodalan yang baik. DI harus memiliki rasio leverage minimal 5% agar pemodalan yang memadai. DI harus memiliki rasio leverage minimal 4%. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Desta. Untuk dari selanjutnya itu masuk ke interest rate risk, market risk, and risk-based capital. Dari perspektif peraturan, rasio model berbasis resiko kredit selama lembaga penyimpanan tidak terkena tingkat bunga ataupun resiko pasar yang tidak semestinya. Alasannya karena rasio modal berbasis resiko hanya memperhitungkan kecukupan modal DI untuk memenuhi resiko kredit baik di dalam maupun di luar neracanya. Tidak secara eksplisit diperhitungkan yaitu resiko kebangkrutan yang berasal dari resiko suku bunga, misalnya pada resiko pasar ataupun biasa disebut dengan resiko perdagangan. Untuk memenuhi kritik ini, pada tahun 1993, Federal Reserve atau bersama dengan Bank untuk Permukiman Internasional mengembangkan proposal kebutuhan modal tambahan yang juga untuk resiko suku bunga. Sejak tahun 1998, 5 tahun kemudian, DI harus menghitung tambahan rasio modal berbasis resiko 8% yang mencerminkan exposure mereka terhadap risiko pasar.
Ada dua pendekatan yang tersedia untuk DI dalam menghitung ukuran ini. Untuk pendekatan yang pertama yaitu model standar yang diusulkan oleh regulator, dan yang kedua model risiko pasar internal DI. Next. Sampai saat ini tidak ada tambahan formal yang diperlukan untuk risiko suku bunga. Meskipun Basel II menyarankan bahwa kerangka kerja untuk rasio modal di masa depan untuk risiko suku bunga yang serupa dengan proposal pada tahun 1993 yang asli. Secara khusus, Basel II juga menyatakan bahwa DI ini harus memiliki sistem tingkat bunga pengukuran risiko yang menilai dampak perubahan suku bunga pada pendapatan dan juga nilai ekonominya. Sistem ini harus memberikan ukuran yang berarti dari tingkat exposure risiko suku bunga DI saat ini dan juga harus mampu mengidentifikasi setiap exposure berlebihan yang mungkin akan timbul di masa depan. Next. Lalu selanjutnya yaitu operational risk and risk-based capital. Basel II menerapkan penambahan modal untuk risiko operasional. Sebelum proposal pada tahun 1993 ini dikeluarkan, BIS berpendapat bahwa exposure risiko operasional DI yaitu ditangani secara memadai oleh rasio risiko kredit senilai 8% yang telah disesuaikan sebelumnya. Tapi pada kenyataannya, visibilitas risiko operasional meningkat dalam beberapa tahun terakhir yang telah mendorong regulator untuk mengusulkan persyaratan modal terpisah dalam risiko kredit dan juga risiko operasionalnya. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa BIS lebih percaya adanya risiko operasional yang cukup penting bagi DI untuk mencurahkan sumber daya dalam mengukur risiko tersebut dan juga untuk menggabungkan mereka secara terpisah ke dalam penilaian mereka atas kecukupan modal secara keseluruhan. Lalu pada tahun 2001 dan juga tahun 2003 pada dokumen konsultatif, Komite Basel menguraikan 3 metode khusus dengan lembaga penyimpanan yang dapat menghitung modal untuk melindungi dari risiko operasional. Tinjauan pada tahun 2015 tentang berbagai metode pengukuran risiko operasional tidak menghasilkan hasil yang diinginkan oleh regulator. Next. Akibatnya pada tahun 2016, BIS mengusulkan pendekatan pengukuran standar atau disingkat dalam bahasa Indonesia-nya SMA baru untuk menggantikan pendekatan indikator dasar, standar dan juga pengukuran lanjut untuk risiko operasionalnya. Kerangka kerja yang direvisi akan didasarkan pada pendekatan di seluruh perusahaan yang menggabungkan ukuran risiko operasional berbasis laporan keuangan, yaitu bisnis indikator atau disingkat dengan BI, yang berbeda dengan metode sebelumnya yang hanya mengandalkan pendapatan kotor sebagai indikator exposure risiko operasional. Pendekatan SMA ini mencakup pendapatan bersih dari bunga, jasa, dan juga kegiatan perdagangan serta perbankan. Pada pendekatan ini juga menggunakan nilai absolut pada pendapatan bersih dari berbagai aktivitas. Hal ini akan mengharuskan bank untuk menahan modal terhadap risiko operasional bahkan di tahun-tahun di mana pendapatan ini bernilai negatif. Modal yang dimiliki untuk melindungi dari kerugian risiko operasional mungkin akan lebih dibutuhkan di masa depan. Next. Dalam menghitung BI untuk setiap tahun T, bank harus menentukan rata-rata 3 tahun BI sebagai jumlah dari rata-rata 3 tahun pada tingkat 3 komponen. Untuk yang rumus pertama yaitu pada BI untuk tahunnya dikali dengan rata-rata sama dengan interest komponen. Tahun dikali dengan rata-rata, lalu ditambah dengan services komponen, dikali dengan tahun dan juga rata-ratanya, lalu ditambah dengan financial komponen tahun dan juga rata-ratanya. Pendekatan SMA ini akan memperhitungkan ukuran bank dengan mengambil pendekatan yang berjenjang untuk menghitung kebutuhan modal risiko operasional berdasarkan BI. Kebutuhan modal akan semakin meningkat karena BI ini melebihi berbagai level. Untuk peningkatan marginal dalam kebutuhan modalnya akan dihasilkan dari peningkatan 1 unit di dalam
BI tersebut. Seperti contohnya pada 0,11 di keranjang 1, lalu 0,15 di keranjang 2, 0,19 di keranjang 3, 0,23 di keranjang 4, dan yang terakhir 0,29 dalam keranjang 5. Konstanta yang ditambahkan ke dalam persyaratan modal ini dalam keranjang 2 sampai 5 diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan modal akan berkelanjutan karena mencerminkan nilai kebutuhan modal di atas kisaran rata-ratanya. Next. Dengan mengadopsi pendekatan baru yang ditentukan, regulator akan berharap bahwa ia dapat mencerminkan sumber risiko operasional serta membatasi biaya implementasinya. Metode ini akan dimaksudkan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara akurasi dan juga kesederhanaan perhitungan. Selanjutnya, pada metode ini juga meningkatkan transparansi yang menggunakan pendekatan yang akan sulit untuk digoyahkan. Akhirnya, pada pendekatan SMA ini akan meningkatkan beberapa komparabilitas modal di seluruh bank yang berbeda dengan mengurangi jumlah pendekatan yang tersedia. Next. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kritis of the risk-based capital ratio. Persyaratan modal berbasis risiko akan berusaha untuk yang pertama, yaitu menggabungkan kredit, pasar, dan juga operasi risiko nasional dalam bentuk penentuan kecukupan modal. Lalu yang kedua akan lebih sistematis dalam memperhitungkan perbedaan risiko kredit di antara aset. Yang ketiga akan menggabungkan off-balance sheet exposure risiko, dan juga yang terakhir yaitu menerapkan persyaratan modal yang sama di semua lembaga keuangan utama di dunia. Sayangnya pada persyaratan tersebut memiliki sejumlah konsep dan juga kelemahan penerapan dalam mencapai tujuan. Untuk yang pertama, yaitu ada bobot risiko, di mana tidak jelas seberapa dekat kategori bobot risiko di peraturan Basel III yang mencerminkan risiko kredit yang sebenarnya. Misalnya, pada pinjaman hipotek perumahan akan memiliki bobot risiko antara 35 dan juga 200% di bawah Basel III. Secara harfiah, bobot ini akan menyeratkan bahwa beberapa pinjaman hipotek perumahan 5,7 kali lebih beresiko daripada pinjaman lainnya. Selanjutnya, di bawah Basel III juga semua pinjaman usaha akan diberikan sebesar 100% tunggal pada bobot risiko terlepas dari risiko bisnisnya. Dengan demikian, pinjaman yang diberikan kepada peringkat perusahaan ini akan diberi bobot risiko kredit 1 seperti halnya pinjaman yang diberikan kepada perusahaan C yang dinilai. Artinya, dalam kelas bobot risiko yang luas, seperti pinjaman komersial, perbedaan kualitas risiko kredit tidak diakui. Hal ini bisa membuat sesat insentif bagi lembaga keuangan untuk mengejar pelanggan yang berkualitas rendah, sehingga akan meningkatkan risiko dari lembaga keuangan tersebut. Next. Lalu yang kedua ada bobot risiko berdasarkan klasifikasi risiko negara OECD. Sedangkan pada perubahan penggunaan klasifikasi risiko negara CRC, OECD di Basel III menghapus masalah yang terkait dengan penggunaan entitas non-komersial, atau misalnya pada perusahaan S&P, untuk menetapkan risiko kredit pada pinjaman negara dan juga pinjaman bank asing. Peringkat risiko negara OECD akan memiliki masalah sendiri. Saat dikembangkan pada tahun 1999, peringkat CRC tidak dimaksudkan untuk mengukur premi risiko minimum yang digunakan di pasar kredit. Mohon maaf, peringkat CRC tidak dimaksudkan untuk mencerminkan kemungkinan gagal bayar negara. Sebaliknya, CRC ini sendiri justru dimaksudkan untuk mengukur premi risiko minimum yang digunakan di pasar kredit ekspor. CRC individu akan diperkirakan oleh para ekonom dalam menggunakan model kuantitatif, penilaian, serta input kualitatif. Negara yang diklasifikasikan dengan peringkat 0 CRC tidak tunduk pada model dan juga tinjauan kuantitatifnya. Sebagai gantinya, aturan OECD akan menyatakan bahwa dalam keadaan ini, penetapan harga pada kredit ekspor tidak boleh lebih kecil dari premi risiko yang tersedia di pasar yang lebih luas.
Jadi, ketika suatu negara ini memiliki peringkat CRC 0 atau tidak ada, hal itu berarti negara tersebut harus memiliki negara 0 premi risiko. Misalnya, pada peringkat CRC untuk negara Yunani, Portugal, dan juga Italia adalah 0, sesuai dengan bobot risiko 0 dan juga modal 0 yang harus ditanggung terhadap hutang negara mereka, regulator akan menanggapi argumen ini dengan menunjukkan bahwa di bawah aturan baru, penguasa yang telah gagal atau merestrukturisasi utangnya selama 5 tahun sebelumnya akan menerima faktor bobot risiko sebesar 150%. Namun negara-negara dekat tetapi belum default masih akan berada di bawah metode klasifikasi. Next. Yang ketiga yaitu ada aset portofolio. Rencana BIS sebagian besar mengabaikan diversifikasi portofolio risiko kredit. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya di bab 11, ketika pengembalian aset negatif atau kurang dari korelasi positif sempurna, lembaga keuangan dapat menurunkan risiko portofolionya melalui diversifikasi. Seperti yang telah dibangun, bahwa rencana kecukupan modal Basel III atau modal standar pada dasarnya adalah ukuran risiko linear yang mengabaikan korelasi atau covariance di antara aset dan juga risiko kredit kelompok aset, seperti hipotek perumahan dan juga pinjaman komersial, yang artinya manajer lembaga keuangan akan menimbang setiap aset secara terpisah dengan bobot risiko dan juga kemudian menjumlahkan angka tersebut untuk mendapatkan ukuran risiko kredit secara keseluruhan. Tidak ada perhitungan yang diambil dari covariance di antara risiko aset antara pihak lawan yang berbeda atau pada bobot risikonya berbeda. Next. Yang keempat yaitu ada kompleksitas yang berlebihan. Aturan Basel III akan meningkatkan biaya regulasi dengan menambahkan tingkat kerumitan yang baru. Biaya pengembangan dan juga penerapan resiko sistem manajemen jelas akan signifikan, dan manfaatnya dapat berubah menjadi kecil. Andrew Haldane, Direktur Eksekutif untuk Stabilitas Keuangan di Bank Inggris, menunjukkan bahwa model risiko telah berkembang begitu kompleks sehingga memiliki keyakinan bahwa serangkaian formula tertentu telah menangkap risiko yang sebenarnya, sehingga akan memerlukan 400 hingga 1000 tahun dan datang. Next. Yang kelima yaitu ada rasio pinjaman terhadap nilai yang digunakan untuk hipotek perumahan. Basel III akan menempatkan ketergantungan yang besar pada rasio pinjaman terhadap nilai untuk hipotek perumahan. Selama krisis keuangan, nilai properti yang digunakan oleh DI akan digelembungkan oleh penilai real estate. Jika hal ini terjadi lagi, maka modal yang tidak mencukupi akan ditahan terhadap hipotek. Lalu untuk yang keenam ada pilar 2, Basel III membutuhkan banyak penilaian yang sangat sensitif dari regulator, seperti penentuan kecukupan model bank internal yang mungkin tidak siap untuk dibuat. Hal ini khususnya akan menjadi masalah bagi regulator negara berkembang. Jika pilar 2 ditanggapi dengan serius, maka supervisor akan menghadapi banyak kritik yang sebagian besar akan dihindari. Next. Lalu untuk yang ketujuh, tujuan yang ketujuh yaitu leverage, liquidity, and special needs. Mengurangi tingkat leverage bank melalui peningkatan modal akan mengurangi ROE, DI, dan juga akan mempersulit mereka untuk menghasilkan modal tambahan. Memang daripada mendapatkan ROE lebih dari 15%, banyak lembaga keuangan yang akan melihat ROE di kisaran 8 hingga 10% pasca Basel III diterbitkan. Ketika ditambahkan kedua rasio likuiditas baru yang diperkenalkan di Basel III atau telah dibahas dalam bab 12 yang memaksa DI untuk lebih mencocokkan jatuh tempo aset dan juga kewajiban daripada meminjam dalam waktu jangka pendek dan meminjam jangka panjang seperti yang telah menjadi fitur khusus DI, fitur khusus perbankan yang akan dikurangi. Next. Yang keempat, masuk ke materi bagian keempat, yaitu capital requirements for other financial institution. Next.
securities firms berbeda dengan aturan modal nilai buku yang digunakan oleh bank dan juga regulator. Persyaratan modal untuk dealer broker yang ditetapkan oleh SEC nomor 15C 3-1 pada tahun 1975 dan juga diubah pada tahun 2013 mendekati aturan akuntansi nilai pasar. Secara khusus, dealer broker harus mempertahankan hutang agregat ke modal bersih yang tidak lebih dari 1.500%, yaitu hutang tidak boleh lebih dari 15 kali lebih besar dari ekuitas. Untuk perhitungannya sendiri yaitu dengan rumus agregat indebtedness dibagi dengan net capital, lalu tidak boleh tidak lebih dari 1.500%. Hutang agregatnya terdiri dari total kewajiban yang timbul dari setiap transaksi. Hal ini antara lain ada uang yang dipinjam, uang yang harus dibayar atas surat berharga yang dipinjamkan, nilai pasar dari surat berharga yang dipinjam, kebebasan nasabah dan juga bukan nasabah, saldo kredit di akun pelanggan dan juga non-pelanggan yang memiliki posisi short dalam sekuritas, ekuitas di akun komoditas masa depan pelanggan dan juga non-pelanggan, serta saldo kredit di akun komoditas pelanggan dan juga non-pelanggan. Modal bersih yaitu kekayaan bersih yang disesuaikan dengan laba atau rugi yang belum direalisasi, ditangguhkan ketentuan perpajakannya dan juga kewajiban tertentu. Next. Selain rasio modal ini, pada aturan amandemen 2013 memperkenalkan tambahan aturan modal bersih yang merupakan tes aset likuid bersih. Dealer pialang harus menghitung nilai pasar untuk aset mereka yang sangat likuid setiap harinya dan juga memastikan bahwa nilai pasar aset ini akan melebihi nilai kewajibannya. Dengan rumus perhitungan yaitu highly liquid asset dibagi dengan total liabilities lebih dari 100%. Standar ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada dealer broker untuk terlibat dalam kegiatan yang merupakan bagian dari menjalankan bisnis sekuritas. Misalnya, untuk mengambil sekuritas ke dalam persediaan, tetapi dengan cara yang menempatkan perusahaan dalam posisi memegang lebih dari $1 aset yang sangat likuid untuk setiap dolar kewajiban yang tidak disubordinasikan. Misalnya, pada uang yang terutang kepada pelanggan, rekan, dan juga kreditur setiap saat. Lalu pada aturan 15C 3-1 yang memungkinkan posisi sekuritas dihitung sebagai modal bersih yang diizinkan, namun aturan tersebut tidak mengizinkan sebagian besar piutang tanpa jaminan untuk dihitung sebagai modal bersih yang diperbolehkan. Aspek aturan ini sangat membatasi kemampuan pedagang perantara dalam terlibat dengan aktivitas yang menghasilkan piutang tanpa jaminan atau agunan. Next. Misalnya, mendapatkan uang tanpa memperoleh agunan, aturan tersebut tidak mengizinkan aset tetap atau aset tidak likuid lainnya untuk dihitung sebagai modal bersih yang diizinkan. Hal ini akan menciptakan disinsentif untuk dealer broker dalam memiliki real estate dan juga aset tetap lainnya yang tidak dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Pada alasan ini, aturan 15C 3-1 memberi insentif kepada dealer pialang untuk membatasi kegiatan bisnis mereka dan juga mencurahkan modal dalam kegiatan seperti penjaminan emisi, pembuatan pasar, serta memberi nasihat tentang dan juga memfasilitasi sekuritas transaksi pelanggannya. Next. Lalu yang selanjutnya ada life insurance. Pada tahun 1993, industri asuransi jiwa mengadopsi model skema permodalan berbasis risiko. Revisi terbaru dari skema terjadi pada tahun 2011. Meskipun sifatnya mirip dengan yang dianut oleh bank dan juga lebih luas karena mencakup jenis risiko, pada persyaratan modal akan dikenakan di tingkat negara bagian. Persyaratan tersebut sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari Asosiasi Asuransi Nasional Komisaris atau disingkat dengan NAIC. Kami menjelaskan model berikutnya.
Model ini dimulai dengan mengidentifikasi 5 risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Untuk yang pertama yaitu ada C0 sama dengan aset risk dengan affiliate, lalu yang C1 aset risk dengan investment, yang C2 insurance risk, C3 interest rate, kredit dan juga market risk, lalu yang C4 business risk. Next. Untuk C0 yaitu risiko aset dengan afiliasi adalah risiko gagal bayar aset untuk investasi afiliasi. Persyaratan risk-based capital atau RBC anak perusahaan asuransi yang dimiliki oleh penanggung akan dihitung berdasarkan total modal berbasis risiko anak perusahaan dan juga kemudian akan diproratisakan berdasarkan persentase kepemilikan. Persyaratan RBC ini dalam anak perusahaan akan dihitung berdasarkan faktor yang ditetapkan. Perusahaan induk wajib akan memiliki jumlah yang setara dari modal berbasis risiko untuk melindungi dari penurunan keuangan afiliasinya. Next. Lalu untuk si satunya, risiko aset dengan investasi mencerminkan risiko portofolio aset dari perusahaan asuransi jiwa. Kategori ini dibagi menjadi risiko saham biasa atau CIC dan juga risiko investasi lainnya atau CAI. Kategori ini mirip dengan perhitungan aset yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk BI dalam hal bobot risiko kredit yang dikalikan dengan dolar atau nilai nominal aset di dalam neraca. Pada tabel 20 strip 16 menunjukkan bobot risiko aset relatif untuk asuransi jiwa. Jadi, perusahaan asuransi dengan saham biasa, yaitu 100 juta dolar, akan memiliki modal berbasis risiko persyaratan 30 juta dolar. Sedangkan untuk obligasi korporasi BBB-nya senilai 100 juta dolar yang hanya membutuhkan 1 juta dolar. Next. Lalu untuk yang C2, risiko asuransi akan menangkap risiko perubahan yang merugikan dalam risiko kematian dan juga risiko morbiditas. Seperti yang telah kita bahas di bab 6, tabel kematian memberikan gambaran yang sangat akurat kepada perusahaan asuransi jiwa tentang probabilitas bahwa seorang tertanggung akan meninggal pada tahun tertentu. Namun epidemi seperti AIDS atau flu H1N1 dapat mengacaukan prediksi ini secara drastis. Akibatnya, perusahaan asuransi akan menyesuaikan asuransi yang berlaku pada tingkat cadangan saat ini dan juga mengalihkan jumlah yang dihasilkan dengan faktor risiko asuransi. Perhitungan serupa akan dilakukan untuk asuransi kecelakaan dan juga kesehatan yang mencakup risiko morbiditas atau sakit yang buruk. Next. Lalu untuk C3-nya, risiko suku bunga atau C3A, risiko kredit C3B, dan risiko pasar C3C, sebagian mencerminkan likuiditas kewajiban dan juga kemungkinan ataupun kemudahan penarikannya sebagai suku bunga, kualitas kredit, dan juga perubahan risiko pasar. Sebagai contoh, perusahaan asuransi yang menerbitkan guaranteed investment contract atau GIC memiliki karakteristik yang mirip dengan jangka panjang. Deposito bank dengan suku bunga tetap dan juga seringkali sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Dalam bab 12, masalah likuiditas telah menyebabkan sejumlah insolvensi perusahaan asuransi di tahun-tahun terakhir. Sehubungan dengan tingkat bunga, kredit, dan juga risiko pasar, perusahaan asuransi harus membagi kewajiban menjadi 3 kelas risiko. Untuk risiko yang rendah atau risiko pertama yaitu senilai 0,5% kebutuhan model berbasis risiko. Lalu untuk risiko yang kedua yaitu risiko menengah senilai 1% kebutuhan modal, dan yang ketiga yaitu risiko tinggi dengan persyaratan modal senilai 2%. Next. Selanjutnya yaitu ada C4, kategori ini dibagi menjadi risiko bisnis, C4A, dan juga risiko biaya administrasi C4B.
Seperti yang kita bahas pada bab 19, negara bagian telah mengorganisir dana penjaminan yang sebagian membayar kebangkrutan perusahaan asuransi dengan mengenakan biaya pada perusahaan yang masih hidup. Dengan demikian, persyaratan untuk risiko bisnis akan ditetapkan sama dengan penilaian potensi maksimum dengan dana jaminan negara, yaitu senilai 2% untuk premi seumur hidup dan juga anuitas, serta 0,5% untuk premi kesehatan pada setiap perusahaan asuransi yang masih hidup, dan juga resiko penipuan dan litigasi khusus perusahaan yang mungkin akan memerlukan biaya modal tambahan. Next. Sesuai perhitungan, RBC adalah modal minimum yang diperlukan untuk asuransi jiwa. Perusahaan asuransi akan membandingkan ukuran modal berbasis risiko dengan modal dan juga surplus aktual atau total modal yang dimiliki, dengan perhitungan total surplus and capital dibagi dengan risk-based capital atau RBC. Jika rasio ini lebih tinggi dari 100%, maka manajer asuransi jiwa akan memenuhi di atas persyaratan modal minimum. Mirip dengan tindakan korektif yang cepat untuk bank, ada 4 tingkat tindakan pengawasan dengan setiap tingkat yang akan menjadi semakin menantang dan juga menuntut perusahaan asuransi. Keempat level tersebut yaitu company action level, regulatory action level, authorities control level, mandate control level. Next. Selanjutnya yaitu property casualty insurance. Persyaratan modal untuk asuransi kecelakaan properti atau PC sangat mirip dengan kehidupan RBC industri asuransi yang diperkenalkan oleh NAIC pada tahun 1993 dan direvisi baru-baru ini pada tahun 2011, kecuali bahwa ada 8 yang bukan 5 kategori risiko, termasuk 3 kategori risiko aset yang terpisah. Bobot risiko di beberapa area, terutama pada saham biasa, akan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asuransi jiwa karena exposure yang relatif lebih kecil dari perusahaan properti terhadap jenis risiko asetnya. Next. Masuk ke bagian materi kelima, yaitu ada summary. Next. Pada bab ini mengulas peran modal lembaga keuangan dalam melindungi dari risiko kredit, suku bunga, dan juga risiko lainnya. Menurut teori ekonomi, modal atau kekayaan bersih harus diukur berdasarkan nilai pasar sebagai perbedaan antara nilai pasar dari aset dan juga kewajiban. Pada kenyataannya, regulator akan menggunakan aturan akuntansi nilai buku. Sementara pada aturan kecukupan modal nilai buku akan memperhitungkan exposure risiko kredit secara kasar. Hal tersebut akan mengabaikan efek dari perubahan suku bunga dan juga exposure suku bunga pada kekayaan bersihnya. Kami menganalisis aturan modal secara spesifik dengan yang diusulkan serta diadopsi oleh regulator bank, perusahaan asuransi, dan juga perusahaan sekuritas. Selain itu juga dalam membahas masalah dan kelemahan mereka, secara khusus kami melihat bagaimana bank dan regulator asuransi jiwa sekarang menyesuaikan aturan modal berdasarkan nilai buku ke akun untuk berbagai jenis risiko sebagai bagian dari pengenaan kecukupan modal yang berbasis risiko rasio. Akibatnya, pada kebutuhan modal aktual di bank, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan properti, asuransi, dan juga penghematan akan bergerak lebih dekat ke nilai pasar bersih dengan berbasis layak persyaratan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.